Selanjutnya nanti ya kita akan mendengarkan arahan dan juga informasi dari Bapak Pengawas, yaitu Bapak Haji Musabikin, mengenai pelaksanaan pembelajaran kita di masa pandemi ini. Kepada Bapak Haji Musabikin, waktu dan tempat kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ya, Alhamdulillah, amma ba'du, Bapak Kepala SMP 1 Pulau Sari Pak Dudung yang saya hormati, saya banggakan. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hari ini saya bisa ikut bergabung dengan Ibu dan Bapak semuanya. Kita semuanya bisa berkumpul, berdiskusi walaupun secara virtual. Tentu ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri bersama. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan perlindungan, Bapak Ibu semua ya, selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya, segala penyakit di masa pandemi COVID seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Pak Dudung dan Bapak Ibu semuanya. Walaupun mungkin nanti saya hanya bisa ikut bergabung di rapat ini sebentar ya, tapi saya yakin Ibu dan Bapak nanti akan berdiskusi dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi awal tahun ajaran baru 2001-2002 sesuai dengan kebijakan yang ada dan sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan Ibu dan Bapak semuanya. Mohon izin saya share screen ya. Ya, Bapak Ibu semua, sebetulnya sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, oleh Pak Dudung ya, dan saya nanti akan menambahkan beberapa hal yang memang dibutuhkan, yang memang perlu kita diskusikan bersama. Artinya apa yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan akan menjadi bahan diskusi bagi Ibu dan Bapak semuanya nanti di rapat hari ini. Hal-hal yang perlu kita lakukan tentu adalah bagaimana hari ini di SMP 1 Pulau Sari bisa Bapak Ibu melakukan analisis kesiapan pembelajaran, apakah nanti akan ada tatap muka terbatas ataukah belum ada gitu ya. Dan yang pasti yang selalu ada adalah pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Dan kalau Bapak Ibu melakukan analisis tentu nanti bagaimana tindak lanjutnya. Ya. Saya mencoba memberikan beberapa bahan untuk diskusi Bapak Ibu nanti. Tentu semuanya kita mengacu kepada kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang semasa Pak Menteri Mas Nadiem ini menitik beratkan kepada konsep Merdeka Belajar ya, konsep Merdeka Belajar, sehingga diharapkan bahwa sekolah punya kemerdekaan, punya kebebasan di dalam menentukan arah kurikulum yang nanti akan dilaksanakan, arah pengelolaan pembelajaran yang juga nanti akan dilaksanakan oleh sekolah, tentu juga mengakomodir kebebasan atau kemerdekaan Ibu dan Bapak dalam merancang pembelajaran, dan tentu juga Bapak Ibu perlu berpikir bagaimana siswa-siswi kita itu juga diberikan layanan pembelajaran dengan konsep kemerdekaan belajar ini. Nah, seperti apa langkah-langkahnya tentu ya. Tadi sebagian ini sudah dibahas tadi oleh Pak Dudung ya, kaitan dengan tatap muka terbatas ini masih menjadi wacana,
masih menjadi wacana. Apakah nanti akan bisa dilakukan tatap muka terbatas atau tidak, ini masih menunggu kebijakan secara nasional ataupun kebijakan daerah setelah selesai tanggal 20 Juli ini, ya, dengan pemberlakuan PPKM darurat atau di Pandeglang PPKM mikro. Nah, tetapi Bapak Ibu yang perlu dipikirkan bahwa kita punya kelas 7, ya, kelas 7 yang memang ada kegiatan awal yang harus diikuti, yang harus dilaksanakan, yaitu MPLS, ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana siswa kelas 7 itu harus dibimbing oleh Ibu dan Bapak bagaimana pembelajarannya, utama pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, untuk materi-materi lain yang sifatnya konseptual, saya kira itu bisa nanti disampaikan pada saat pembelajaran jarak jauh atau bisa jadi dengan belajar dari rumah. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan, ya, kaitan dengan penjaminan, ya, penjaminan mutu, bagaimana layanan pembelajaran selama masa pandemi ini bisa berlangsung, bisa berjalan di sekolah kita di SMP 1 Purwosari ini. Ya. Kemudian yang ingin saya tekankan adalah bagaimana nanti Bapak Ibu guru, ya, kalau tadi nanti kaitannya dengan sekolah, efektivitas pengelolaan di sekolah, nah sekarang lebih spesifik lagi bagaimana efektivitas pengelolaan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru, di mana saya yakin Bapak Ibu karena SMP 1 Purwosari ini sudah masuk ke dalam sasaran sekolah penggerak dan sebagian dari Ibu dan Bapak juga sudah dilatih, ya, bahkan nanti akan ditindaklanjuti juga dengan in-house training, maka terlepas dari sekolah penggerak atau bukan sekolah penggerak, bahwa awal tahun pelajaran ini sebelum Bapak Ibu melakukan pembelajaran, maka Bapak Ibu harus melakukan apa yang disebut dengan asesmen diagnostik, gitu ya. Nah, ini hal yang harus segera dilakukan. Nah, nanti lebih jauh seperti apa kita akan coba jelaskan berikutnya nanti. Kemudian yang pasti juga tadi pelibatan orang tua, kemudian penyusunan RPP, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian, evaluasi pembelajaran secara berkala. Nah, ini saya lebih tekankan di bagian ini, melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala. Nanti diharapkan secara berkala Ibu dan Bapak guru melakukan refleksi evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan paling tidak 1 minggu sekali misalnya, atau bisa juga 2 minggu sekali, atau minimal itu 1 bulan sekali. Jadi tidak kemudian berjalan apa adanya terus tidak ada refleksi, tidak ada evaluasi. Jadi minimal 1 bulan sekali gitu. Lebih bagusnya setiap 1 minggu ada refleksi evaluasi secara berkala itu. Dan itu dilakukan dulu oleh semua guru-guru, apa yang bisa dievaluasi, yang direfleksi, kemudian bisa dilakukan secara bersama-sama dengan sekolah, artinya sekolah memfasilitasi refleksi secara bersama, sehingga nanti akan bisa dicarikan solusi, ya, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang didapatkan atau yang ditemukan pada saat evaluasi tersebut. Ya. Kemudian yang juga harus dilakukan adalah evaluasi terhadap partisipasi siswa dalam pembelajaran. Karena bagaimanapun nanti moda pembelajaran apa yang akan ditentukan, yang akan diambil sebagai kebijakan sekolah, itu nanti akan ada kekurangan dan kelebihannya, gitu ya, sehingga dari mana kita bisa melihat efektivitasnya, tentu salah satunya adalah dari partisipasi siswa. Dan tentu harus ada tindak lanjut dari hasil evaluasi. Nah, ini yang berkait dengan asesmen diagnostik Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu kemarin juga sudah mempelajari ini, atau bahkan sudah lama asesmen diagnostik ini, bahkan di guru belajar pun ada diklat kaitan dengan asesmen dan sebagainya. Saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa saat nanti sekolah akan memutuskan apakah harus, ya, gini, tatap muka terbatas ini menunggu kebijakan, gitu ya. Tatap muka terbatas ini menunggu kebijakan. Tetapi pembelajaran jarak jauh, mau itu daring, mau itu luring, mau itu sinkronus, mau itu asinkronus, itu pasti akan berlaku. Itu pasti yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, jadi tatap muka belum tentu, tatap muka belum pasti, tapi yang pasti adalah pembelajaran jarak jauh dan PDR. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu melakukan apa yang disebut dengan asesmen diagnostik, di mana
Di dalam asesmen diagnostik ini nanti akan bisa dilakukan analisis kebutuhan dan tentu juga analisis karakteristik peserta didiknya. Kemudian nanti peserta didik itu nanti akan bisa memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaiannya, ya, target realisasi learningnya, gitu ya. Kemudian sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kecepatannya, dan bahkan sesuai dengan gaya belajarnya. Diharapkan nanti akan terjadi seperti itu, sehingga diharapkan layanan pembelajaran betul-betul berorientasi pada peserta didik. Nah, dalam hal asesmen diagnostik maka ada dua kelompok, ada satu non kognitif dan yang satu lagi adalah asesmen diagnostik kaitan dengan kognitifnya. Nah, untuk non kognitif tentu ini harus dilakukan ya, dalam rangka mengobservasi, ya, melakukan observasi terhadap kesiapan siswa. Ya, diantaranya misalnya mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswanya, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Ya, jadi kalau di rumah itu siswa ini belajarnya seperti apa, atau bahkan tidak belajar sama sekali. Nah, ini juga harus diketahui. Kemudian mengetahui kondisi keluarga siswanya, apakah keluarganya ada perhatian, apakah keluarganya menyiapkan semua sarana prasarananya dan lain sebagainya. Mengetahui latar belakang pergaulan siswanya, dengan siapa anak-anak kita di rumah bergaul, sehingga nanti bisa diarahkan bagaimana mereka bisa mengikuti pembelajaran. Mengetahui gaya belajar, karakteristik, serta minat siswanya. Nah, kemudian yang kaitan dengan kognitif, tentu ini saya kira sudah bisa lebih sering Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu ingin melihat seberapa ketercapaian kompetensi yang sudah dimiliki oleh siswa atau kompetensi prasyarat, ya, kompetensi prasyarat yang harus dimiliki oleh siswa untuk belajar di materi yang akan dipelajari, sehingga nanti Bapak Ibu akan bisa memberikan layanan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswanya. Nah, ini Bapak Ibu, saya nanti kalau sudah berkaitan dengan asesmen diagnostik, berarti Ibu dan Bapak perlu membuat instrumennya, gitu ya, instrumennya. Nah, kalau yang non kognitif, tentu instrumen ini adalah instrumen pendataan, instrumen pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menggali informasi, menggali data yang ada di siswa-siswi kita. Oke, saya bisa kelompokkan untuk non diagnostik ini, misalnya tadi di psikososio-emosional dan aktivitas belajar di rumah. Nah, ini bentar. Ya. Bisa pertanyaan-pertanyaan pokok atau data-data pokok yang perlu diketahui. Misalnya perasaan siswa saat belajar di rumah. Ya. Pasti ada yang waduh sudah bosan nih di rumah, ada yang justru sebaliknya lebih senang di rumah dan lain sebagainya. Kemudian seperti apa kegiatan belajar di rumahnya? Ini perlu Bapak Ibu observasi, ya, perlu diobservasi. Oke. Kemudian kegiatan apa yang menyenangkan? Ya, kegiatan apa yang menyenangkan yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi kita di rumah, dan kemudian apa harapannya berkaitan dengan kegiatan pembelajaran selama pandemi ini. Ini pertanyaan-pertanyaan umum, ya, yang nanti Bapak Ibu perlu rumuskan dalam bentuk instrumen, dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan spesifik. Ya, Bapak Ibu bisa bikin format instrumennya gitu. Nah, yang kedua berkaitan dengan keluarga dan pergaulan siswa. Nah, misalnya berhubungan dengan data yang kedua ini, maka bisa dalam bentuk pertanyaan-pertanyaannya seperti apa bentuk dukungan dari keluarga. Seperti yang tadi saya katakan. Kemudian sarana dan akses belajar. Sarana dan akses belajar yang disiapkan oleh orang tua. Misalnya ada yang orang tuanya seperti tadi disampaikan, orang tuanya itu misalnya menyiapkan handphonenya, anak-anak punya handphone misalnya gitu ya, dan seterusnya misalnya. Nah, ini perlu juga diobservasi, didata gitu. Kemudian
Nah, kemudian teman belajar. Nah, kenapa perlu kita menanyakan teman belajar? Misalnya di sini ya, perlu mencari data dengan siapa anak ini belajar di rumah. Nanti banyak pengaruhnya, banyak efeknya. Ketika misalnya Bapak Ibu mendapatkan ada seorang siswa yang online tidak bisa, kemudian tatap muka ke sekolah juga nggak pernah misalnya, nah maka bisa dikelompokkan nanti dengan teman yang ada di lingkungannya, yang ada berdekatan dengan rumahnya misalnya. Kemudian juga dengan siapa anak-anak kita tuh bermain, karena permainan teman bermain ini juga akan berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, cara belajar siswa dan seterusnya, bahkan mungkin terhadap minat dan bakat siswa juga. Kemudian berkaitan dengan gaya belajar, ini juga perlu Bapak Ibu mencari data, mencari informasi, misalnya apa yang paling disukai di antara membaca, mendengar, melihat atau mengerjakan. Nah, apa yang paling disukai? Menulis, menggambar, bercerita, atau merekam, membuat video, misalnya gitu kan. Apa yang paling disukai? Belajar dalam situasi yang sepi atau bahkan dalam situasi yang diiringi musik yang keras misalnya gitu kan. Nah, ini untuk melihat gaya-gaya belajar siswa. Kemudian bagaimana kita juga bisa melihat karakter dan bakatnya. Apa hobinya, kemudian apa prestasi yang pernah diraih sebelumnya misalnya gitu ya. Kemudian apa kemampuan spesifik yang dimiliki oleh siswa. Nah, tentu ini nanti dalam rangka lebih mengembangkan bakat dan minatnya. Kemudian bagaimana dengan minat? Minat misalnya bisa ditanyakan apa cita-citanya, keinginan ke depan seperti apa, bagaimana pengembangan diri, apa yang ingin dikembangkan dari kompetensi diri siswanya itu. Nah, ini Bapak Ibu beberapa pertanyaan-pertanyaan besar ya yang nanti Bapak Ibu bisa rumuskan untuk membuat sebuah instrumen asesmen diagnostik non kognitif. Apa manfaatnya? Nah, tindak lanjutnya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu melakukan itu, maka nanti tindak lanjutnya kita bisa melihat kesiapan belajar, seberapa besar dukungan orang tua, ya, seberapa besar dukungan lingkungan, seberapa besar dukungan sarana prasarana. Ya, nanti Bapak Ibu mendata. Misalnya dalam satu kelas ini yang perhatian orang tuanya bagus ada berapa, yang orang tuanya tidak perhatian ada berapa. Kemudian lingkungan ini banyak. Misalnya bisa juga dikaitkan dengan lingkungan sosial dengan siapa anak bergaul tadi. Sarana prasarana tentu ini bisa berkaitan dengan sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan oleh siswa. Kemudian ini nanti kesiapan belajar dengan dukungan orang tua ini akan bisa ditindaklanjuti dengan adanya komunikasi dan koordinasi pihak sekolah dengan orang tua. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kesiapan belajar melalui pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Nah, ini perlu nanti didapatkan data berapa orang yang memiliki memiliki handphone, Android gitu ya. Kemudian berapa yang tidak memiliki akses internet. Dari yang memiliki handphone, memiliki Android, berapa yang memiliki akses internet, artinya internetnya ada, kuotanya bisa disiapkan oleh orang tua, misalnya gitu kan. Tapi juga Bapak Ibu perlu mendata ketersediaan jaringan internet juga, tadi kaitan dengan lingkungan, bahwa apakah di lingkungan tempat tinggal siswa itu juga ada jaringan internet yang bisa diakses. Nah, sehingga dari data-data tentang kesiapan belajar PJJ maupun BDR ini nanti sekolah bisa menentukan pemilihan pembelajaran apakah bisa menggunakan daring atau luring atau bisa kedua-duanya, berarti nanti ada kelompok-kelompok yang harus diberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kondisi kesiapannya ini. Nah, yang ketiga gaya belajar tadi ya, kita akan bisa kelompokkan ada yang siswa itu audio visual, ada yang kinestetik misalnya ya. Nah, kemudian ada yang perlu belajarnya individual, tapi juga perlu ada pengelompokan secara berpasangan atau bahkan kelompok-kelompok tertentu misalnya. Kemudian ada juga siswa yang gemar menulis gitu ya, tapi juga ada siswa-siswa yang mungkin dia lebih suka menggambar, ada juga siswa yang lebih suka bikin video, mungkin di era sekarang itu anak-anak lebih suka membuat TikTok misalnya seperti itu. Nah, atau ada yang sebagian bahkan ya bentuk karya produk yang nyata itu ya, benda nyata misalnya seperti itu. Nah, ini nanti akan bisa ditindaklanjuti dengan bagaimana
penyesuaian strategi pembelajaran yang harus Bapak Ibu lakukan, metode-metode yang Bapak Ibu lakukan. Jadi metode pembelajaran tidak selalu dengan diskusi saja, tidak selalu dengan memberikan teks saja, tapi juga ada video-video, misalnya siswa itu misalnya diberikan tugas untuk praktek, ya, sehingga gaya-gaya belajar mereka terakomodir gitu. Atau bahkan Bapak Ibu bisa suatu ketika memberikan teknik ataupun metode pembelajaran yang berbeda-beda bagi kelompok-kelompok siswa, misalnya seperti itu, ya, dengan memiliki data-data gaya belajar siswanya. Dan itu juga nanti akan berlaku pada saat siswa membuat tugas. Ya, ketika anak diberikan penugasan-penugasan untuk mengumpulkan tugas-tugas yang harus dikerjakan, maka tugas yang dibuat oleh siswa tidak harus disamaratakan. Pokoknya semuanya harus bikin laporan praktikum dalam bentuk sistematika seperti ini. Itu tidak bisa seperti itu, tapi disesuaikan dengan tadi gaya belajar mereka, dengan karakteristik mereka. Ada yang tadi sukanya menggambar, berarti laporannya dengan digambar. Ada yang sukanya bikin video, laporannya bisa dengan membuat video dan lain sebagainya. Ini tindak lanjut dari diagnostik non kognitif itu. Nah, satu lagi kaitan dengan diagnostik kognitifnya ini seperti apa? Nah, ini saya kira nanti kalau sudah kognitifnya ini sudah mengacu kepada materi pembelajaran. Bapak Ibu perlu membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen berdasarkan kompetensi dasar. Ambil misalnya KD yang pertama, misalnya itu ya. Ketika KD yang pertama, maka Bapak Ibu perlu membuat pertanyaan-pertanyaan sederhana. Kalau misalnya kita akan buat 10 pertanyaan, maka ada 2 pertanyaan sesuai dengan kelasnya dan sesuai dengan topik KD baru itu. Ya, saya ambil contoh. IPA misalnya kelas 7 itu besaran dan satuan. Nah, maka ada 2 pertanyaan tentang besaran dan satuan. Yang pasti itu materi yang akan dipelajari, gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya ingin melihat bahwa materi yang akan dipelajari ini sebetulnya anak sudah tahu atau belum. Nah, yang kedua, ada 6 pertanyaan dengan topik satu kelas di bawahnya. Ya. Jadi ambil 6 pertanyaan, satu topik yang prasyarat, ya. Topik satu kelas di bawahnya. Kemudian tambahkan lagi 2 pertanyaan dengan topik, ya, 2 kelas di bawahnya. Jadi topik yang berkaitan dengan besaran dan satuan, tapi itu ada di 2 kelas di bawahnya. Ada 6 pertanyaan yang berkaitan dengan besaran dan satuan, tapi itu di 1 kelas sebelumnya. Nah, atau 10, berarti 6 tambah 2, 8 ya. 8 pertanyaan itu adalah pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjangnya sekarang. Ini prosedurnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat asesmen diagnostik kognitif, maka paling tidak ketika membuat 10 pertanyaan, ada 2 pertanyaan sesuai dengan topik, ada 8 pertanyaan berkaitan dengan topik prasyarat, gitu ya. Nah, untuk melihat nanti anak ini sudah punya pemahaman yang bagus atau belum prasyaratnya, gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu guru yang kelas 7 yang sudah sesuai sekolah penggerak, nanti itu ada 3 kelompok yang sudah paham betul, kelompok yang belum paham, ya, kelompok yang pahamnya setengah, ada kelompok yang tidak paham sama sekali, dan nanti itu tindak lanjutnya tentu berbeda-beda. Nah, gitu ya. Nah, misalnya nanti tindak lanjutnya seperti apa ini? Nah, ketika anak itu diberikan 3 kategori, ada yang sudah paham utuh, ada yang paham sebagian, ada yang belum paham dari asesmen diagnostik kognitifnya itu. Kemudian Bapak Ibu menghitung rata-rata kelas, nah maka implikasinya, nah, nanti akan ada 3 kelompok siswa, Bapak Ibu. Siswa yang nilai rata-rata sesuai dengan nilai rata-rata kelas, maka kelompok itu mengikuti pembelajaran sesuai dengan KD, pembelajaran regulernya. Ya. Kemudian bagaimana dengan siswa yang ternyata pahamnya itu baru sebagian atau bahkan belum paham, nah, karena nilainya itu di bawah rata-rata. Maka anak-anak yang pemahaman konsep prasyaratnya itu belum memenuhi syarat, maka Bapak Ibu perlu memberikan tindakan, memberikan treatment, ya, bahwa pada saat pembelajaran itu anak-anak tersebut perlu diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum dipahami. Nah, ini ya. Nah, kemudian bagaimana dengan siswa-siswa yang ternyata diagnostik kognitifnya itu sudah bagus nih, walaupun belum dipelajari, tapi anak ini prasyaratnya sudah bagus, ya.
lebih memahami apa yang akan dipelajari, ya KD yang akan dipelajari. Maka anak-anak yang sudah di atas rata-rata itu, Bapak Ibu perlu memberikan pembelajaran dengan pengayaan. Maka dengan cara seperti ini, Bapak Ibu akan memberikan pembelajaran bagi siswa sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan gaya belajarnya, bahkan sesuai dengan tingkat pencapaian atau tingkat perkembangan siswanya, gitu ya. Ini yang selama ini banyak didengung-dengungkan. Kita itu perlu mendesain pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Yang seperti apa pembelajarannya? Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadikan acuan nanti Ibu dan Bapak pada saat merancang pembelajaran dengan di awal tahun pelajaran, di awal semester ini, Bapak Ibu melakukan tes diagnostik baik yang non-kognitifnya maupun yang kognitifnya. Nah, bagaimana implikasinya terhadap rancangan pembelajaran ini tadi sudah dibahas oleh Kepala. Saya ingin menambahkan, menguatkan